Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners Medan. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore lah. Benar. Perkenalkan, saya Moliza Tulfa. Saya Rido dan kami berdua selaku moderator di webinar Tips and Trick UKM di masa pandemi Barnilta. Acara hari ini spesial banget nih, Bang. Iya, nah sebelum kita masuk ke dalam acara webinar pada sore hari ini, mungkin Molly bisa membacakan rundown acara kita nanti. Boleh, Bang. Silakan, Molly. Jadi acara kita hari ini pertama bakal di opening oleh moderator oleh kita berdua sendiri. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu ada acara peran UMKM dalam perekonomian negara yang dibawakan oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumut, yaitu Bapak Rido Haikal Amal. Selanjutnya ada tips dan trik UMKM di masa pandemi yang akan dibawakan oleh Mbak Tanti Aristia selaku owner Ibun Kitchen. Lalu ada acara tips kelola usaha yang akan dibawakan oleh Mas Edwin Perdana Putra selaku Group Head of Micro and Ecosystem UTAP Indonesia dan Bang Muhammad Hendra Hanafi selaku Region Champion Area 5 Sumatera Utara UTAP Indonesia. Lalu di akhir acara kita ada Q&A dan juga ada lucky drawing nih, Bang. Ada lucky draw juga nih, Bang. Benar, untuk 3 orang pemenang loh, Bang. 3 pemenang atau 3 peserta yang mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, Bang. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Terima kasih banyak untuk para peserta semuanya yang udah ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Sebelum kita mulai acaranya nih, Bang, ada aturan yang harus diikuti oleh seluruh peserta. Bisa jelaskan, Molly? Jadi semua peserta wajib mengaktifkan video kameranya supaya kita bisa melihat visualnya, Bang. Jadi untuk mic-nya juga harus di-mute nih. Nggak boleh ada suara ya, supaya jangan mengganggu selama acara berlangsung. Lalu untuk namanya diganti sesuai yang sudah didaftarkan ke kita. Dan bagi para peserta yang ingin bertanya, Bang, boleh langsung bertanya melalui kolom komentar. Iya, nanti akan kita bacakan gitu. Oke, Bang Rido, kita mulai aja langsung acara kita hari ini, Bang. Baik, terima kasih, Molly. Nah, ini kan sebelum kita mulai, jadi kita kayak intermezzo lah dibilangnya. Jadi kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan wabah yang terjadi secara tak terkendali lah. Benar. Pada lebih dari 20 negara di belahan bumi ini. Nah, pandemi tersebut tidak hanya menjelaskan krisis kesehatan di dunia, tapi banyak juga dampak pada berbagai faktor ekonomi. Benar, Bang. Nah, di antara sektor ekonomi itu hampir 99% nih, Mo, para pelaku ekonomi di Indonesia. 99% ya, Bang? Adalah pelaku UMKM, Mo. Waduh. Nah, jadi pas nih kan, sesuai dengan acara kita nih. Untuk kasih tips dan triknya ya. Di masa pandemi. Nah, jadi kita berharaplah untuk perekonomian di Indonesia nantinya dapat kembali normal lah. Kembali, nah seperti yang dulu bisa berkembang lagi.
Karena UMKM di Indonesia ini sangat banyak, sangat variatif dan sangat mungkin bisa jadi go internasional. Benar. Nah, maka dari itu hari ini kita mengadakan webinar dengan tema tips and trick UMKM di masa pandemi. Gitu. Jadi kita sekarang sudah bergabung bersama UTAP dan bekerja sama dengan Tribun Medan yang bertujuan agar membantu para pelaku UMKM untuk pencapaian yang lebih baik ke depannya. Jadi untuk memberikan kemudahan juga, jadi para pelaku UMKM itu mampu beradaptasi dengan kebiasaan yang baru sekarang ini ya, Bang. Masa new normal. Benar banget. Nah, jadi untuk saat ini juga sudah bergabung beberapa narasumber kita yang mau diantaranya ada Bapak Ridho Haikal Amal selaku PLT Kadis dan UKM Sumut. Selamat sore, Bapak. Halo, Bapak. Apa kabar? Halo, Bapak. Dan ada Bapak Edwin Perdana Putra selaku Group Head of Mikro dan Ekosistem UTAP Indonesia. Selamat sore, Bapak. Apa kabar? Lalu ada Bapak Muhammad Hendra Hanafi selaku Region Champion Area 5 Sumatera Utara UTAP Indonesia. Serta yang terakhir ada Mbak Tanti Aristia. Artisya, oh ya, Mbak Tanti Artisya. Selaku owner Ribun Kitchen. Nah, halo Mbak. Selain ada pembicara kita juga ada para peserta UMKM yang telah hadir dan mengikuti acara kita kali ini, Mbak. Oke, jadi kita mulai aja nih, Mbak. Webinar kita kali ini untuk narasumber yang pertama. Pasti pesertanya udah pada nggak sabar sih, karena aku sendiri juga udah nggak sabar banget. Apalagi ada lagi draw nih nanti di akhir acara. Apalagi narasumbernya semuanya pada orang yang sangat spesial istimewa gitu ya. Sebutin banget saat ini ya. Untuk narasumber yang pertama Bapak Ridho Haikal Amal selaku PLT Kadis dan UKM Sumut dengan tema peran UMKM dalam perekonomian negara. Waktu dan tempat Bapak. Saya silakan atau Bapak silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera yang kucintai pelaku UKM yang hadir bersama kita di webinar hari ini. Moderator UTAP Jakarta dan UTAP Sumatera Utara beserta para pelaku UKM yang akan menjadi narasumber. Pertama, kita bersyukur UTAP memberikan kontribusi masukan di era pandemi. Kita berharap juga pelaku-pelaku usaha lain memberikan masukan-masukan kepada UKM agar gizi UKM tidak cacat atau tidak lumpuh. Mudah-mudahan saja ke depan kita menjadi lebih baik dan UKM Sumatera Utara bangkit. Saudara-saudaraku, kawan-kawanku UKM yang kuhormati, pertama, kami lihat dari masa pandemik ini sangat berdampak adalah manajemen usaha para pelaku UKM. Ini ditandai dengan tidak tersusunnya tata cara pelaporan atau tata cara keuntungan dari pelaku UKM. Bagaimana sebenarnya di masa pandemik ini dengan turunnya pasar tetap bisa mendapat keuntungan sesuai dengan pasar yang laku atau usaha yang laku. Ini perlu menjadi masukan bagi kita bersama, kekuatan bagi kita bersama agar kita tidak rugi terus-menerus, apalagi sekarang di masa pandemik. Pasar sedikit turun, tentunya kita harus bisa menggambarkan bagaimana produk-produk kita, baik laba usaha kita maupun jenis-jenis pemasaran produk usaha kita. Yang kedua, di dalam penggunaan teknologi, karena sekarang kita sudah harus beralih. Sekarang mulut orang ditutup pakai masker, tangan orang disemprot pakai sanitizer. Artinya keterbatasan ini juga mempengaruhi para pelaku UKM untuk mengetahui baik secara komunikasi maupun secara fisik tangannya. Untuk itu kita perlu alih usaha dengan teknologi dan kita berharap ada masukan-masukan nanti dari UTAP bagaimana sebenarnya pelaku UKM itu bisa eksis ketika terjadi pandemik. Yang berikutnya adalah alih teknologi ini juga bagaimana memasarkan produk, bagaimana menjual produk, bagaimana bisa menghitung keuntungan, bagaimana yang lainnya yang harus kita pahami agar pelaku-pelaku UKM tidak ambruk ketika COVID ini berlangsung terus-menerus. Setidaknya kita harus ada masukan manajerial dan yang paling penting adalah kita bersabar. Para pelaku UKM harus bersabar
karena kita tidak tahu sampai kapan permasalahan ini berlanjut, namun kita harus menengahi atau penanganan UKM ini secara terus-menerus. Saudara-saudaraku pelaku UKM, menyerah bukan pilihan. Kita jangan menyerah, tapi kita harus menguatkan. Karena Tuhan mencoba pasti karena tahu kita akan kuat. Kita akan punya teknologi yang sekarang tidak offline, nanti akan menjadi online. Cara menghitungnya juga kita harus tahu bagaimana menggunakan aplikasinya agar kita paham. Penggunaan uang juga secara non-tunai harus kita lakukan secara terus-menerus agar kita bisa paham, agar kita tahu uang kita di simpanan kita dan kita tidak menjadi boros dalam menggunakan keuangan keuntungan bagi pelaku UKM. Kita tahu sekarang pelaku UKM itu banyak yang boros. Artinya dari modal dan keuntungan yang diberikan sering tidak termanfaatkan dengan baik. Sementara pandemik terus berlangsung, kita harus bisa berhemat, menjaga kondisi kita agar usaha dan keuntungan kita bisa tetap stabil dalam keuangan kita. Akhirnya saya mengucapkan kepada pelaku UKM, berbuatlah yang terbaik untuk usaha, jangan menyerah, beralihlah teknologi, menggunakan sistem non-tunai dan kegiatan yang beraktivitas dengan aplikasi-aplikasi. Karena kita tidak tahu dari ratusan negara yang berdampak COVID, bisa saja nanti penanganan permasalahan di COVID ini harus menggunakan sistem IT yang terintegrasi. Besok saya juga dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara akan menghadiri secara virtual APEC dari Malaysia, Kementerian atau Menteri Koperasi dan Menteri UKM Malaysia yang akan dipandu dari Menteri Koperasi Indonesia di Jakarta. Tentunya akan banyak masukan-masukan apa yang harus kita lakukan. Untuk itu kita harus menggunakan aplikasi dan teknologi yang mumpuni yang akan menjawab tantangan kita ke masa depan. Terima kasih semuanya, terima kasih Tribun, terima kasih kepada YouTube. Teruslah berjuang, hebatlah UKM-ku, jayalah UKM-ku, bangkitlah UKM-ku. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke, next ini mungkin kita bakalan break dulu mau untuk sementara. Ya. Kita akan ada iklan dari YouTube. Tapi sebelum itu aku masih biar para kita semangat. Iya. Jadi untuk lagi ini kita undang untuk kalian dan hadiahnya itu jutaan rupiah. Berarti ini. Jadi untuk 3 orang pemenang kita bakal melakukan undian di akhir acara. Jadi untuk para peserta diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang telah kita sampaikan tadi. Supaya nanti kalau namanya keluar bisa mendapatkan hadiahnya, Pak. Oke, sebelum kita lanjut untuk ke narasumber kita selanjutnya, ada baiknya kita nonton dulu video berikut ini. Sekarang semua orang bisa punya usaha mantap. Karena ada YouTube, gratis, mudah daftarnya, tinggal download. Jadi bisa kayak kasir modern, ngitung pakai kalkulator dan catat penjualan, ngitung yang bayar uang tunai, bahkan Bu, bisa bayar non tunai? Bisa bayar pakai apa aja dong? mantap. Dengan YouTube ada analisa pintar, bisa ngatur jualan gak pakai feeling aja, dan bisa langsung dapat laporan transaksi. Mantap. Lebih mantapnya lagi, bisa bikin promo biar pembeli makin mantap jadi langganan. Ayo, mulai langkah digitalmu dengan YouTube yang serba bisa supaya usahamu mantap. Usaha mantap dengan YouTube, aplikasi dagang. Nah, itu dia tadi, Bang. Oke. Selanjutnya nih, Bang, Ya. nggak kalah seru nih, pasti ditunggu-tunggu Narasumbernya sama- apalagi nggak kalah seru nih mau pasti. pastinya ditunggu banget sama para peserta Iya. webinar kita juga, Benar. Bang. Kita memasuki sesi berikutnya yaitu diskusi mengenai tips dan trik UMKM di masa pandemi yang akan dibawakan oleh Mbak Tanti Artisya selaku owner Ibun Kitchen. Halo Mbak Halo Mbak Tanti Artisya. Salam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak, mungkin bisa cerita sedikit nih Mbak mengenai bisnis tentang Mbak di saat ini, apa saja makanan yang dijual di kitchen mungkin Mbak, Oke. dapur-dapur daging dijualnya. Iya.
Perkenalkan, nama saya Tanti Artisha, owner dari Ibun Kitchen. Saya bergerak di bidang kuliner. Itu dimulai dari akhir tahun 2019. Itu secara nggak sengaja sebenarnya. Jadi nggak sengaja. Jadi awalnya cuman ke saudara-saudara aja, teman-teman dekat. Akhirnya pada beli. Ya udah, jadi mulailah berinovasi. Mulai sering download apa segala macam untuk melatih juga sih keterampilan gitu, biar supaya set gitu kan. Punya rasa dari kita sendiri gitu. Akhirnya berpikir untuk punya, ya udahlah dijalanin aja lah gitu kan. Apalagi di masa pandemi sekarang kan. Ya sekalian bisa jaga anak, sekalian punya usaha juga. Ya akhirnya terbentuklah Ibun Kitchen gitu. Dari yang sengaja. Iya, benar. Jadi berhubung karena nggak sengaja juga, terus banyak yang berminat, ternyata jadi terakhirnya Mbak membuka usaha tersebut. Iya, pelan-pelan. Jenis makanan-makanan itu kira-kira apa aja Mbak yang buat? Kebanyakan sih yang kayak tren yang sekarang ya, kayak ini saya tadi ada bikin spaghetti brulee, terus makaroni panggang, brownies juga ada, yang manis-manis juga ada, kayak gitu. Gitu. Untuk jadi jenis makanan itu yang lagi hits sekarang. Iya, benar. Kita mesti update juga kan soal makanan terbaru sekarang. Oh, bakal update. Iya, benar. Oke, nah ini kan kita semua tahu pandemi ini sudah berjalan selama hampir setahun, Bang. Hampir setahun. Nah, mungkin Mbak Tanti bisa menceritakan apa aja sih tantangan dan peluang yang Mbak Tanti alami dalam mengelola bisnis selama pandemi. Mungkin dari segi pengalaman lah ya. Jadi bisa di-share dulu. Iya. Gimana menurut Mbak Tanti? Kalau tantangannya banyak ya, karena saya baru punya usaha ini, jadi harus mencari pangsa pasar satu, terus harus bisa mempunyai signature tersendiri gitu. Terus yang ketiga itu kendalanya kalau misalnya pembayaran itu kan sekarang harus digital ya, nggak bisa inian. Jadi kalau saya beda rekening, nanti customer yang lain pada beda lagi rekeningnya, terkendala di biaya admin gitu. Terus abis itu dijarak sih kalau misalnya dengan adanya marketing via Instagram itu kan jadi kayak memperluas pangsa pasar. Nah, itu kayak jaraknya itu terkendala juga, karena kan saya di menu saya itu kebanyakan yang nggak bisa untuk dikirim gitu. Itu sih kendalanya. Jadi tantangannya itu masalah marketing berarti Mbak ya. Oke. Jadi dari Mbak Tanti sendiri, apa sih tips dan trik yang bisa mengelola usahanya di masa sulit seperti ini nih Mbak? Yang pertama, kalau untuk yang pemula itu harus beradaptasi dan berinovasi, karena juga kita nggak bisa nutup dengan adanya digital gitu, marketing segala macam tuh nggak bisa nutup hanya berdasarkan toko, nanti customer datang, itu nggak bisa. Terus yang kedua itu kebersihan tuh wajib. Terus yang ketiga itu cash flow itu kita harus tahu mencatat pengeluaran dan pemasukan. Kalau saya kan sebelumnya itu hanya berdasarkan manual gitu. Tapi sekarang udah berdasar ke digital kan, itu lebih menguntungkan gitu. Terus yang terakhir itu kayak ada promo itu harus tetap dijalankan. Selanjutnya apa lagi ya? Harus melek dengan pembayaran digital tadi. Itu sih. Gitu. Nah, ini kan menarik banget ya Bang, iya, tipsnya. Jadi, Mbak Tanti ini kan sudah berpindah atau beralih menjadi bisnis yang go digital kalau bisa dibilang nih. Nah, perubahannya itu yang mungkin Mbak Tanti rasain itu apa nih Mbak? Yang sangat signifikan dari yang dulu mungkin tidak dalam digital atau sekarang kan udah melalui digital nih, online semua. Nah, ini perbedaannya apa nih Mbak? Dari segi mana nih perbedaannya? Perbedaannya itu dari pembayaran. Paling penting itu dari pembayaran. Karena selama ini ada beberapa customer yang komplain kalau misalnya ada nggak banknya harus sama dengan mereka gitu, sementara kita beda. Nah, itu terkendala di biaya administrasi. Jadi mau nggak mau mereka wajib membayar ke kita gitu. Sama satu lagi itu yang sangat menguntungkan itu dari aplikasi YouTube ini ada kayak pembukuan digital. Nah, gitu.
Saya biasanya tuh malam selesai saya kerja ini segala macam, malam saya report itu. Kadang suka lupa gitu. Nah, dengan adanya aplikasi si YouTube ini sangat menguntungkan. Jadi mempermudah pekerjaan Mbak juga ya. Jadi Benar. Jadi kadang tuh suka malas gitu ngerinci, tapi dengan adanya YouTube nanti tiba-tiba saya masih ngerjain apa, masuk aplikasi notifikasi itu dari pembukaan itu tadi gitu. Jadi sangat-sangat menguntungkan si YouTube ini. Jadi Mbak sendiri udah berapa lama nih pakai YouTube ya? Dan selain memudahkan konsumen bertransaksi, apalagi keuntungan yang Mbak Tanti rasakan sendiri? Saya sih baru sekitar 2 bulanan bergabung di YouTube, tapi memang dampaknya memang besar sekali gitu dengan aplikasi dan menguntungkan saya. Jadi kayak win-win solution antara saya dan customer gitu. Kayak dari segi administrasinya itu lebih dipermudah gitu Mbak ya, kayak cash flow tadi, habis itu dapat orderannya pun juga lebih gampang mungkin ya, karena terbantu oleh aplikasi YouTube. Benar banget. Jadi tadi keuntungannya itu kita transaksi kalau misalnya beda bank tetap bisa. Jadi tidak ada kena admin, tapi tidak ada potongan nih Bang. Benar ya Mbak? Terus kita bisa untuk saling sharing juga, untuk melakukan pembukuan juga. Jadi banyak banget keuntungannya. Banyak banget keuntungannya. Sangat dipermudah bagi pelaku-pelaku UMKM ini. Oke, jadi kita sudah mendengar tips langsung nih dari pelaku usahanya langsung ini kita dengar. Yang telah menggunakannya langsung yang sudah ya Bang? menggunakan YouTube-nya ini langsung. Kali ini kita dengarkan tips kelola usaha dengan memanfaatkan teknologi dari pelaku industri yang akan dibawakan oleh Mas Edwin Perdana Putra selaku Group Head of Micro and Ecosystem YouTube Indonesia dan Bang M. Hendra Hanafi selaku Region Champion Area 5 Sumatera Utara YouTube Indonesia. Oke, jadi kita langsung aja nih mau bertanya-tanya sama. Siap, karena kan tadi kita udah dari Mbak Tanti nih, udah dapat nih keuntungan apa aja nih, jadi aku makin penasaran nih, YouTube itu sebenarnya bagaimana sih gitu jadi ya. Langsung kita sama yang mungkin ahlinya YouTube mungkin ini. Halo, Mas Edwin. Halo, sore. Bang Hendra. Halo, sore Mbak. Kita mulai nanya dikit nih, Mas. Tadi kita melihat bahwa Mbak Tanti selaku owner Ibun Kitchen mampu beradaptasi karena mampu memanfaatkan teknologi dengan baik. Menurut Mas Edwin sendiri, mengapa adopsi teknologi penting dilakukan bagi para pelaku UMKM, terutama di masa pandemi seperti ini, Mas? Oke, ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga teman-teman Tribun, terima kasih juga dengan Pak Haikal ya Pak, sangat menyemangati. Saya kutip tadi, saya juga mencintai UMKM kalau gitu. Kita semua ya kayaknya ya mencintai UMKM ya. Ya mungkin yang pertama gini ya, sebelum pandemik itu memang arahnya semua sudah go digital, itu sebelum pandemik. Tapi begitu kita masuk masa pandemik ini semakin dibutuhkan atau semakin relevan kepada pengusaha, baik itu UMKM maupun pengusaha kecil. Dalam arti kata, mungkin kalau Mbak Tanti tadi yang diingat itu adalah terima pembayaran lebih simpel, itu benar. Yang dulunya mungkin harus butuh beberapa rekening atau kendala karena pelanggan nggak mau karena rekening beda dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yang sangat klasik tuh memang sebenarnya adalah pencatatan. Pencatatan itu tuh ternyata, dan nggak hanya UMKM ya, banyak juga usaha-usaha yang skalanya sudah lumayan besar pun pencatatan itu menjadi salah satu yang bisa dibilang tidak diseriusin lah gitu. Dalam arti kata gini, kalau Mbak Tanti bilang dia malas karena dia ibu rumah tangga, mungkin kalau yang lain mungkin karena udah bekerja seharian, mungkin malam juga harus capek. Dan kalau dagang kan biasanya malam produksi ya. Benar. Jadi mau produksi atau mau bikin laporan, ya udah deh produksi aja. Jadinya laporannya besok dan kemudian akhirnya lupa. Nah, memang di YouTube kita itu kan memang slogannya adalah aplikasi teman dagang. Dalam arti kata mau itu dagang seperti Mbak Tanti, ibu rumah tangga di rumah, dagang lewat online, ataupun memang dagang yang buka toko, itu juga bisa. Kemudian ada juga pelanggan-pelanggan kita yang dagang memiliki cabang banyak kayak franchise. Nah, kalau untuk franchise itu juga sebenarnya salah satu yang bisa kita gunakan di YouTube adalah dia bertransaksi di cabang manapun, laporannya jadi satu. Jadi apabila dia punya katakanlah 5 toko atau 5 tempat usaha, begitu di akhir hari laporan itu menjadi satu sehingga yang punya usaha itu tinggal baca aja.
di toko A sekian, di toko B sekian, dan selanjutnya. Kemudian itu yang mungkin tadinya kebiasaannya harus pindah dulu ke komputer, mungkin bikinnya pakai Excel gitu ya. Ini ada di aplikasi. Dan seperti Mbak Tanti bilang, aplikasinya membuat kita tidak lupa. Kenapa? Karena ada notifikasi selalu, diingatkan. Dan tidak juga dengan itu, hari berikutnya biasanya kita kirimin lagi via WhatsApp untuk mengingatkan lagi. Gitu loh. Oh, jadi nggak cuma bergantung kepada aplikasinya, tapi juga bakal dikonekkan ke WhatsApp-nya ya, Mas? Betul. Benar ya? Jadi benar-benar sangat mengingatkan kita nih, Bang, supaya nggak lupa. Gitu. Dan itu ya, itu semakin terpakai lah sekarang ya di kondisi COVID ini. Pedagang-pedagang banyak yang akhirnya juga bermunculan di rumah tangga bikin usaha, sesimpel mereka menggunakan WhatsApp. Nah, kita coba bantu mereka dengan aplikasi dagang yang simple, minimal mencatat, yang kedua bisa menerima transaksi non tunai dengan istilahnya bank apa aja. Yang ketiga, mungkin juga bisa dibagikan. Jadi kalau di aplikasi UTAP itu kan ada QR ya. Kalau pedagang itu kan punya QR. Nah, QR-nya itu sekarang trennya adalah dibagikan lewat WhatsApp kepada teman-temannya. Jadi teman-temannya itu begitu order bisa bayar dari rumah masing-masing. Gitu, tinggal dikirim nanti sama Mbak Tanti, misalnya Mbak Tanti kirim gitu. Jadi itu juga membantu mereka memperluas jaringan dagang. Ya, yang tadinya harus nunggu orang datang ke rumah, sekarang bisa dari mana aja. Yaitu salah satu yang mungkin UTAP akhirnya terpakai sekarang sampai saat ini, termasuk juga di Kota Medan. Walaupun kita baru 2 bulan di sini, alhamdulillah kalau memang kita bisa membantu lebih banyak lagi ya, karena kita lihat di Medan ini juga walaupun dibandingkan kota-kota lain di Jawa, kondisi COVID-nya mungkin tidak separah yang lain, tapi juga terpengaruh secara ekonomi. Dan kita juga pengen hadir di sini sebenarnya salah satunya adalah kalau tadi Pak Haikal bilang hampir setiap bulan mungkin ya Pak ya diperkenalkan dengan produk digital ada aja gitu ya Pak. Nah, kita tuh sebenarnya adalah sinergi. Ya, kita bisa menerima pembayaran apa aja itu termasuk salah satunya sinergi. Jadi memang kita juga tujuannya untuk membantu dulu nih. Baru nanti pedagang lah yang memilih. Yang ini cocok buat saya, yang itu cocoknya di sini, sehingga ya akhirnya kalau mungkin Mbak Tanti bilang 2 ini aja udah cukup terima pembayaran apa aja, pencatatan. Alhamdulillah akhirnya dipakai. Gitu. Gitu ya. Tapi tunggu dulu Mas, aku penasaran nih. Tadi Mas bilang baru 2 bulan itu 2 bulannya masuk Indonesia kah atau di Pulau Sumatera kah atau bagaimana? Di Medan baru 2 bulan. Kalau kita launching itu di Januari 2020 ya. Jadi launching secara resmi publik di 2020. Kemudian kemarin di bulan Agustus kita sedikit memperbaharui teknologi, tampilan lebih baik dan segala macam, itu kita mengadakan relaunch. Nah, setelah itulah baru kita akhirnya planning kota mana ya di luar dari kota-kota di Jawa yang kita ingin mengedukasi UMKM dengan UTAP. Akhirnya kita pilih Medan karena waktu itu juga salah satunya kalau dilihat dari data ya, sebenarnya transaksi non tunai Medan sendiri ya, kota Medan sendiri itu sebenarnya dari dulu itu sudah cukup tinggi. Tapi dengan berbagai macam alat pembayaran tentunya. Nah, sekarang kan tinggal mengedukasinya, dibelokkan sedikit bahwa ada aplikasi ya yang bisa menerima apa saja, ya harusnya mungkin lebih mudah gitu ya. Nah, terutama juga tadi kata kuncinya adalah edukasi sih. Kalau tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Haikal kan, kalau ketemunya pas milenial atau anaknya mungkin 1 hari jadi gitu ya. Tapi kalau ketemu pas ibunya gitu ya atau neneknya ya, tapi disitulah saya punya Muhammad Rendra. Karena Rendra harus investasi waktu jadinya. Setiap hari deh kalau bisa diedukasi terus. Oke, itu dia penjelasan dari Mas Edwin yang mungkin masih penjelasan awal nih tentang UTAP. Tapi sangat menarik ya Bang. Iya. Dan benar-benar sangat memudahkan bagi para pelaku UMKM sendiri untuk mencatat segala kebutuhannya. Iya, benar. Jadi ini sebelum kita mengulik-ngulik lebih dalam masalah tentang UTAP ini nanti sama Mas Edwin sama Bang Hendra. Jadi kita bakalan break dulu untuk sementara. Untuk peserta jangan kemana-mana, tetap pantengin terus. Jadi kita bakal balik lagi. Bakal putarin video dari iklan UTAP-nya. Oke. Sekarang semua orang bisa punya usaha mantap. Karena ada UTAP, gratis, mudah daftarnya, tinggal download.
Jadi bisa kayak kasir modern, ngitung pakai kalkulator dan catat penjualan, ngitung yang bayar uang tunai, bahkan Bu, bisa bayar non tunai? Bisa bayar pakai apa aja dong? mantap! Dengan Utap, ada analisa pintar. Bisa ngatur jualan nggak pakai feeling aja. Dan bisa langsung dapat laporan transaksi. Mantap! Lebih mantapnya lagi, bisa bikin promo biar pembeli makin mantap jadi langganan. Ayo, mulai langkah digitalmu dengan Utap yang serba bisa supaya usahamu mantap. Usaha mantap dengan Utap, aplikasi dagang. Oke Bang, itu dia tadi. Oke, penjelasan dari Mas Edwin tadi mulai. Bang, tapi sebelumnya ini aku lihat nih para peserta kita ini sangat interaktif sekali. Udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih Bang. Ya, mulai dari Zoom atau live IG kita juga banyak, live Facebook kita juga banyak. Apalagi Bang, banyak banget. Iya. Di sini aja banyak banget, apalagi di sana. Jadi sebelumnya kita bakal menjawab semua pertanyaannya, bakal kita pilih juga, tapi pada saat sesi Q&A, benar. Oke, Mas Edwin. Aku mau nanya lagi nih, tadi dari penjelasannya Mas nih, kita bisa mengetahui bahwa dengan adopsi teknologi, para pelaku UMKM mampu bertahan dan bahkan menjangkau pasar lebih luas, benar ya Mas? Sebagai aplikasi yang digital untuk pelaku usaha, apa saja sebenarnya tips bagi UMKM agar bisa kelola usahanya dengan baik nih Mas? Oke, tips. Mungkin sebenarnya yang pertama balik lagi harus mampu beradaptasi. Jadi teknologi itu kan hanya salah satu adaptasi ya, tapi yang paling penting tadi kalau titipan Pak Haikal adalah semangat jangan kendor. Itu pasti. Yang kedua, adaptasi melihat opportunity atau kemungkinan lain yang bisa membantu usahanya lebih luas. Ya mungkin aplikasi itu hanya salah satu. Yang ketiga, promosi tadi kalau kata Mbak Tanti. Nah, promosi itu kan sekarang ternyata bisa gratis ya. Dengan kita bersosial media dan lain-lain, kita tidak perlu lagi investasi yang terlalu mahal. Dan itu bisa dibilang adalah salah satu platform atau channel yang mungkin sekarang kalau istilahnya itu dulu kan ada namanya istilahnya screen atau tampilan pertama yang kalau kita bangun tidur tuh apa sih? Ya kan? Nah, sekarang itu ya handphone kita lah. Makanya kenapa handphone itu menjadi sangat powerful untuk menjadi media kita berkomunikasi dan berpromosi. Nah, kemudian yang ketiga saya rasa adalah kolaborasi. Ya, jadi ini udah ajaknya semua tuh harus kerjasama bahu-membahu, stakeholdernya, ya di ruangan ini semua stakeholder ya, teman-teman media membantu mengkomunikasikan pentingnya membantu UMKM, kemudian dari pemerintah kota juga yang terus turun setiap hari membantu, baik itu secara fisik maupun secara edukasi. Ya kita di sini juga mencoba memahami apa kebutuhan Mbak Tanti dan usaha-usaha yang lainnya, dan yang menguntungkan untuk kita di perusahaan aplikasi ini adalah ini sesuatu yang bisa kita adaptasikan hampir setiap saat. Jadi kasarnya kalau memang ada input ataupun ada kebutuhan, kayak kemarin contohnya ini kita banyak sekali pertanyaan, Pak, mau dong Pak bisa di print supaya kan kita butuh struk misalnya, karena kadang-kadang suka ada yang diminta datang belanja itu adalah pembantu rumah tangga, pulang harus bawa struk. Akhirnya teknologi kita adjust, kita buat sekarang kita bisa di print di printer Bluetooth. Nah itu hal-hal yang memang kalau Mbak Tanti bilang join 2 bulan lalu belum ada, tapi sekarang sudah bisa. Kemudian non tunai itu adalah bagian dari kampanyenya Utap sebenarnya Pak. Kita punya kampanye mengenai membantu UMKM ini namanya BSA, bersih, sehat, dan aman. Bersih itu dari sisi usahanya, di mana kita juga harus bebenah lah ya, bebenah lebih bersih untuk kita sendiri dan untuk pelanggan. Sehat itu ya apa yang kita sajikan atau yang kita jual itu harus dalam tanda kutip memenuhi standar, dan kalau makanan juga tentunya harus sehat. Dan aman itu salah satunya adalah transaksi. Dimana kalau non tunai itu kan kita punya kecenderungan takut ya bahwa jangan-jangan uangnya bisa menularkan dan lain-lain, sehingga non tunai itu menjadi opsi lah sekarang, opsi gitu. Jadi kalau saya rasa kolaborasi, kemudian tadi mencari peluang, yang ketiga dan adaptasi. Itu sih yang penting.
Menarik banget ya Bang. Iya. Manfaatnya banyak, ada BSA juga tadi, bersih, sehat, aman. Jadi kalau kita pakai YouTube tuh bakal memberikan transaksi yang mempermudah juga Iya, Bang. dan membuat rasa aman. Benar, karena transaksinya itu cashless. Iya. Nah, sebelumnya tadi Mas Edwin menjelaskan tentang edukasi terhadap YouTube itu sendiri. Sekarang kan tentu masih banyak UMKM yang belum familiar nih dengan teknologi pengelolaan keuangan usaha tersebut. Bagaimana YouTube melakukan edukasi kepada mereka, pelaku UMKM yang belum familiar terhadap teknologi, terlebih di masa pandemik seperti ini? Boleh dijelaskan nih Mas Edwin? Tentunya pasti ada tantangan dan ya perintangan juga pasti ada ya. Tidak saat pandemik kita punya teman-teman di lapangan di bawahnya Mas Rendra ini yang setiap hari itu kita buatkan strategi untuk bagaimana mencari UMKM yang tentunya perlu kita edukasi dan kita bantu. Tapi semenjak pandemik memang itu jadi berkurang, tapi tidak membuat kita berhenti untuk berinovasi. Jadi terakhir-terakhir itu kita akhirnya mengumpulkan database, Pak. Mengumpulkan database, kita coba kontak via WhatsApp. Yang pertama, kalau direspon baru kita follow up, kalau diminta visit baru kita kunjungi. Yang kedua, kita juga mulai juga mengunjungi usaha-usaha online gitu ya. Jadi karena itu kan sebenarnya bisa kita cari ya. Kita cari dari situ informasinya, kemudian kita coba edukasi mereka dengan tools-tools marketing yang kita punya tentunya. Jadi video tadi itu hanya salah satu dari sekian banyak tools-tools marketing kita yang mengedukasi orang semudah melihat video dan tinggal mengikuti. Karena kan sebenarnya aplikasi YouTube itu sekarang semudah tinggal di-download di Play Store dan App Store ya. Jadi orang tuh semudah mendownload aplikasi lainnya lah istilahnya. Kemudian tapi memang yang namanya UMKM kita sebenarnya akhirnya tidak juga bisa berhenti untuk tidak bertemu muka. Karena ya kalau saya kembali mengenai mengajarkan mereka mendownload atau meregistrasi itu online agak susah ya gitu. Jadi akhirnya memang mungkin sekarang 70-80% tetap kita kebanyakan dikunjungi ya oleh teman-teman di lapangan, dan itu masih kita lakukan di Kota Medan dan kota-kota lainnya. Dan kita melakukan revisit, istilahnya itu kita seminggu sekali melakukan revisit kepada mitra-mitra kita untuk menanyakan kembali sebenarnya masih dipakai atau tidak. Karena kan sebenarnya kita secara sistem bisa baca ya. Dia login itu kita tahu gitu. Dia kemudian memasukkan data transaksi tunai atau non tunai kita juga bisa tahu, sehingga kita bisa kasih report. Nah dari situ apabila tidak ada aktivitas sama sekali selama seminggu, biasanya kita visit. Kita tanya. Kadang-kadang yang simpel cuman lupa PIN. Gitu kan, lupa PIN akhirnya nggak dipakai lagi gitu kan. Ya itu fungsinya kita di lapangan sebenarnya. Itu dia tadi, Bang. Ya, jadi udah jelaskan masalah edukasi terhadap pelaku-pelaku UMKM. Jadi kalau misalnya ada pelaku UMKM juga bisa langsung menghubungi langsung pihak kita, tapi mungkin. Nah, kalau untuk di aplikasi itu ada tata caranya sendiri, Mas, atau langkah-langkahnya gimana? Bisa dijelaskan? Ada sih. Jadi kalau misalnya masuk ke Play Store atau ke App Store itu, di situ sebenarnya step-stepnya mudah. Dan kalau di aplikasi YouTube itu kita ada dua tipe ya. Jadi tipe yang pertama itu yang mungkin nih ada orang yang pengen coba-coba gitu ya. Jadi dia entar deh belum mau masukin informasi rekening ataupun KTP. Itu dia sudah bisa download dan coba. Tapi dia belum bisa terima non tunai. Karena kan kalau non tunai yang dibutuhkan adalah fotokopi KTP dan nomor rekening bank. Nah, tapi paling tidak dari sisinya pencatatan, mungkin dia nyoba, oh ternyata pencatatannya mudah. Nah, begitu dia sudah terbiasa, dia bisa upgrade tuh. Dia tinggal kirimkan foto, habis itu di-upgrade. Nah, sehingga dia sudah ready untuk menerima non tunai. Gitu. Jadi ya betul. Jadi kita juga, tapi kalau yang dilakukan oleh timnya Mas Rendra rata-rata memang yang sudah ready dengan data-data. Jadi yang kita kunjungi dan yang mendownload langsung itu dua-duanya sudah bisa langsung pakai. Jadi kan tadi kan di Sumatera sendiri ada Mas Rendra nih yang bakal menghandle semuanya. Jadi pertanyaan saya nih ke Mas Rendra-nya nih. Setelah berbagai upaya tersebut, bagaimana respon dari UMKM itu sendiri terhadap kita, terutama UMKM di Kota Medan nih, Mas? Oke, terima kasih Mbak Moli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Iya, jadi kita lihat ya bahwa antusiasmenya cukup tinggi ya. Di mana itu bisa kita lihat ya dari sudah ada lebih dari 60.000 merchant itu tergabung bersama kita.
60.000 Iya. merchant yang sudah bergabung kepada UTAP ya, Mas? Iya, itu secara keseluruhan ya, 60.000 merchant sudah tergabung sama mereka, sama kita, dan mereka itu siap untuk mengembangkan usahanya mereka bersama UTAP. Seperti itu, Mbak. Nah, untuk Kota Medan sendiri kita itu sudah tersebar di 5 wilayah ya, kecamatan, di mana ya kelima kecamatan inilah yang mendominasi banyak sekali merchant-merchant kita ada di wilayah tersebut, gitu. Nah, untuk penyebaran jenis usahanya sendiri, kita itu sudah ada di seperti usaha kelontong, toko kelontong, kemudian kita ada kuliner, salon, laundry, hingga ke online shop. Seperti itu. Mungkin Mbak Tantri ini salah satunya lah online shop. Seperti itu. Nah, saya sering tuh melakukan kunjungan tuh, visit kepada merchant-merchant saya. Nah, ternyata saya lihat banyak sekali dari mereka, ya hampir setengahnya lah, mereka tuh sih belum tersentuh digital ya, aplikasi digital gitu. Jadi ketika kita masuk, tawarkan UTAP, ternyata aplikasi UTAP ini sangat memudahkan mereka gitu. Nah, jadi diantaranya kemudahan yang mereka dapatkan tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, mereka itu mudah dari sisi transaksi, mereka itu dimudahkan. Dari sisi pencatatan, mereka juga sangat akurat, cepat dan transparan juga. Kemudian dari sisi report juga mereka mendapatkan laporan yang jelas ya, laporan. Kemudian mereka juga dari sisi produktivitas mereka juga bisa mengembangkan dari aplikasinya kita, gitu. Nah, kemudian untuk masa pandemi ini ya, Mbak ya, ini kita ada fitur namanya TTM ya. Iya. Apa tuh panjangan tuh, Mas? Teman-teman tapi Mas ragukan dong ya. Justru dengan adanya fitur TTM ini sangat membantu. TTM itu transaksi tanpa tatap muka gitu ya. Transaksi tanpa tatap muka. TTM. Kirain teman-teman mesra kan. Itu fiturnya kita, benar. Nah, jadi si pelaku UMKM ini sangat terbantu ya. Tadi udah diceritakan juga sama Mbak Tanti ya. Nah, jadi si merchant ini hanya tinggal mengirimkan share kode QR kepada customernya, kemudian customer tinggal melakukan pembayaran tanpa tatap muka, seperti itu. Nah, mungkin itu sih yang menjadi kelebihan kita, gitu. Tapi masih akan, saya berharap bahwa aplikasi UTAP ini bisa menjadi solusi lah pada masa saat-saat sulit seperti ini, gitu. Dong, ya kan Bang. Yes, benar. Karena kan UTAP ini sangat membantu banget untuk para pelaku UMKM. Seperti yang dibilang Mas Rendra tadi, ada fitur untuk barcode untuk pembayaran ya Mas ya. Habis itu kayak mobile money atau transfer bank atau aplikasi banking atau yang lainnya. Nah, kemungkinan di next kemudian hari lah ada fitur-fitur yang akan ditambahkan Mas di dalam UTAP tersebut untuk memudahkan pelaku UMKM dalam mengelola bisnisnya Mas. Tentu kita sebagai aplikasi teman dagang ya, kita itu harus bisa pertama itu kita harus banyak manfaat untuk para pedagang kita, UMKM, pelaku UMKM terutama. Kemudian kita juga harus bisa banyaklah fitur-fitur kita tuh harus bisa mudah dimengerti oleh mereka, mudah dimengerti oleh segala golongan, baik muda maupun tua bisa menggunakan aplikasinya kita, seperti itu. Nah, untuk kedepannya kita akan banyak sekali tambahan-tambahan fitur ya. Nanti mungkin untuk saat ini fitur-fitur yang ada itu seperti misalnya share kode QR tadi itu salah satunya juga fiturnya kita. Kemudian kita ada analisa pintar. Nah, analisa pintar ini kita seperti si merchant itu dikirimi setiap harinya itu report ya. Reportnya itu baik harian, mingguan maupun bulanan. Nah, kemudian dari report itu kita sajikan dalam bentuk grafik. Jadi dalam bentuk grafik itu kita sajikan dan sangat mudah dipahami oleh para penggunanya ya, sangat mudah dipahami. Jadi itu mereka tuh dari grafik ini bisa tahu nih
kapan sih kenapa penjualan mereka itu naik atau kenapa penjualan mereka itu turun dari sisi reportnya itu. Sampai sedetail itu Yes, ya, benar Mas? Mbak, Menarik sampai sedetail banget itu. nih. Berarti nggak perlu membayar gaji administrasi lagi. Hemat. Karena kan sebuah perusahaannya kan harus ada bagian administrasi untuk memanage Iya, benar. administrasinya setiap hari, setiap bulan. Kalau ini udah nggak perlu, tetap itu udah melaporkan setiap bulan, setiap harinya. Ini sangat menarik sih. Apalagi tuh Mas keuntungannya? Tadi kan kita kan dari sisi aplikasi ya Mbak ya, dari sisi aplikasinya kita report. Kemudian kita juga report dari seperti chat di WhatsApp gitu. Jadi memang benar-benar aplikasi kita ini seperti sekretaris pribadi kita lah gitu. Asistennya kita. Jadi report-reportnya benar-benar gitu. Nggak perlu hiring orang untuk ada lowongan administrasi, ada lowongan akuntansi, nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Betul banget, ada barcode, ada skin QR, ada kalkulatornya, ada grafiknya, semua Nah bisa itu laporannya setiap hari Mas, dilapor dari. Mas, kita buat reportnya itu harian, mingguan dan bulanan. Itu dipilih sama pelaku UMKM atau memang dikirim otomatis sama YouTube-nya? Itu udah otomatis sih, ada disajikan. Jadi kita tinggal isi aja data-data yang diperlukan ya Mas. Canggih. Ada juga lagi untuk si merchantnya ini supaya pengembangan usaha mereka ya, supaya lebih laris lagi usahanya mereka bisa tuh buat promo gitu di aplikasi kita itu mereka bisa buat promo. Kemudian kita ada juga namanya itu tadi udah sempat disinggung juga ya, kalkulator digital. Nah jadi kalkulator digital ini dibuat semirip mungkin dengan kalkulator aslinya ya. Jadi di situ merchant-merchant ini bisa menghitung pendapatan mereka seperti apa gitu. Kemudian kita ada juga tadi udah disampaikan juga ya, kita bisa terima segala jenis pembayaran baik tunai maupun non tunai. Kalau untuk non tunai sendiri kita sudah bisa menerima berbagai macam dompet digital seperti Link Aja, OVO dan lainnya seperti itu. Itu fitur-fiturnya kita. Kalau nggak usaha mau sekarang nggak perlu cari orang administrasi lagi. Benar. Tapi aku ada penasaran nih Mas. Tadi kan Mas Rendranya ada bilang kalau misalnya ada promo kita bisa pasang di aplikasinya. Nah untuk di aplikasinya sendiri promonya itu bakal di-sharing kemana ya Mas? Bakal di-share ke siapa gitu mungkin? Itu jadi di dalam ketika si customer mau membeli dagangannya mereka lah, perdagangan pelaku UMKM ini tadi ya. Nah, jadi ketika mereka mau beli dagangannya, di situ dia bisa dikurangin gitu, misalnya semacam diskon, benar, semacam diskon. Jadi harganya langsung dikurangi gitu. Potong, benar. Lengkap. Aduh kayaknya aku biasanya bakal coba untuk mengaplikasikan di YouTube-nya nih. Terakhir nih, karena kan kita berhubungan setelah kita tahu juga untuk fitur-fiturnya, keuntungan dari YouTube-nya sendiri. Jadi sebenarnya apa aja sih Mas yang harus disiapkan pedagang jika ingin menggunakan YouTube ini yang menarik? Iya. Iya. Simple ya Mbak ya. Kita cukup tinggal download aplikasi melalui Play Store dan App Store. Nah, kita udah bisa tuh. Kemudian selanjutnya kita sudah menemukan idaman nih. Jadi iya. Jadi setelah kita download, kita temukan si idaman ini tadi. Idaman itu singkatan dari isi data, kemudian isi data, selanjutnya kita pemindai barcode ya, pindai barcode. Setelah barcode muncul, setelah barcode-nya muncul, kemudian si pedagang tadi itu sudah bisa terima semua fitur-fitur yang ada di YouTube ini tadi secara gratis gitu. Nah, setelah itu secara otomatis mereka itu sudah tergabung dalam gerakan sejuta usaha mantap bersama YouTube gitu. Otomatis Mbak, benar. Iya benar. Nah, itu prosesnya berapa lama tuh Mas? Mungkin setelah daftar ada nunggu berapa hari gitu. Kita langsung Mas, langsung bisa digunakan. Tuh, jadi bisa langsung kita download sekarang, isi datanya tinggal langsung bisa diakses semuanya. Jualan aku habis ini ya. Langsung jadi, berhubung ada Bapak Kepala Dinas bisa langsung laporkan untuk UMKM. Nanti saya daftar, Pak.
Oke Bang, itu dia tadi narasumber kita sudah memberikan pencerahan mungkin untuk kita atau semua. mengulik-ulik tentang Yuta tadi mau apa kemudahannya, apa fitur-fiturnya. Jadi benar-benar memberikan tips dan trik untuk para pelaku UMKM ya Bang. Jadi teman-teman pelaku usaha yang sudah hadir pada sore hari ini itu dia tadi tips and trick atau penjelasan apa itu Yuta, apa kemudahan yang diberikan Yuta kepada kita. Mungkin ya sangat menarik ya Mbak ya. Benar banget Bang. Oke, jadi ini kita masuk ke sesi tanya jawab nih Mbak. Benar, Q&A ya. Q&A. Banyak banget pertanyaan yang udah masuk ke kita. Jadi aku bakal bacain salah satunya nih Bang. AE Koko, saya Adil dari UMKM AE Koko ingin bertanya mungkin apa saja keuntungan yang kita dapat apabila menggunakan metode pembayaran di YouTube sendiri selaku pengusaha dan pembeli, bisakah dijabarkan? Terima kasih. Mungkin Mas Edwin atau Mas Rendra bisa bantu dijawab. Sebenarnya itu tadi yang Renda tadi bilang terakhir. Begitu kita sudah daftar, memasukkan semua data diri dengan lengkap, kemudian memasukkan data KTP dan nomor rekening, itu akan muncul QR. Nah, QR itulah yang dimiliki oleh si pedagang sehingga dia sudah siap untuk menerima semua jenis pembayaran digital. Jadi semudah itu dan waktunya juga cepat, nggak harus nunggu sehari setelahnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngelihat kondisi sekarang, hampir bisa dibilang kan mungkin semua orang minimal punya satu ya di handphonenya dompet digital ya. Nah, yang dibutuhkan itu kan sebenarnya tempat belanjanya. Karena kadang-kadang kita suka, ya udah deh setelah gajian kita top up, habis itu kita lupa gitu loh, karena mungkin setelah sebulan itu nggak habis. Nah, UTAP itu di sini kita dikenal dengan membuat sebuah ekosistem. Jadi ekosistem itu sebutan kita untuk di mana saja orang bisa berbelanja dengan UTAP. Nah, di situ kita sebutnya sebagai ekosistem. Jadi katakanlah kalau kita keluar rumah sekarang, keluar ke kiri ke kanan, dompet digital kita itu bisa dipakai di mana aja karena sudah ada UTAP. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi benar-benar bisa pembayarannya itu bisa lebih mempermudah juga ya Mas. Nah, lanjut Bang, ada pertanyaan apa lagi? Dari langsung Zoom, ya? Dari Zoom webinar kita. Oke. Ini ada pertanyaan dari penonton kita yang di live IG, yaitu dari Mei Sela Rumande. Biayanya dibayarkan di akhir tahunkah atau tiap bulankah? Lalu kalau penjualan kita sepi di YouTube, apa tetap bayar pajaknya, Pak? Bisa jelaskan? Oke. Di UTAP itu sebenarnya tidak ada biaya bulanan. Jadi kita tidak ada administrasi. Yang dikenakan itu apabila ada transaksi dengan dompet digital. Nah, kalau ini sih sebenarnya standar ya. Semua dompet digital itu dikenakan yang namanya MDR atau potongan biaya. Itu cuma 0,7% dari setiap transaksi. Kecil sekali gitu. Sisanya yang lain tidak ada, dan kalau tidak dipakai pun tidak akan ada pemotongan apa-apa. Selama dia tetap aktif memakai UTAP, ya aplikasi itu akan nyala terus. Next, Pak, ada pertanyaan lagi. Kebanyakan usaha apa yang bergabung dengan UTAP? Tadi sampai merchantnya itu 60.000 ya, Mas Rendra, benar ya? Nah, itu ada pertanyaan, kebanyakan usaha apa yang bergabung dengan UTAP? Mungkin jenisnya, Mas, jenis usahanya ya? Biar yang Medan banget. Iya, ya jadi jenis merchant-merchant yang sudah tergabung dengan kita ya, itu kebanyakan sih dari kuliner ya. Kuliner kayak F&B seperti itu ya. Kemudian kita ada juga laundry, toko kelontong juga ada beberapa. Kemudian online shop. Jadi itu sih jenis-jenisnya. Yang saat ini paling banyak lah yang tergabung dengan kita, khususnya di Kota Medan ini. Iya. Gitu. Kalau di kota lain sih udah lebih lebar lagi. Jadi di kota lain itu supaya di hotel kita sudah ada. Kemudian franchise tuh ya, misalnya orang buka usaha dengan booth-booth kecil, kemudian mereka buka cabang, itu juga banyak. Kemudian di toko-toko pakaian, di distro, di butik-butik gitu. Ya? Banyak. Semuanya ada ya, semua jenis usaha. Kan teman dagang. Jadi dagangnya apa aja bisa. Setiap dagang apa aja bisa, Pak? Oh. Oke, aku mau dagang. Ini emang dagang langsung nih berarti ya? Yang penting niat aja dulu, dagang apa, yang penting niat aja. Oke, mau ada lagi? Ada, ini dari Yohanes Edusan. Dia kios Diko, ini dari
webinar kita. Oh, dari Zoom ya? Benar, saya memiliki usaha warung sembako di komplek perumahan dan kebetulan hanya saya yang baru punya kedai. Pertanyaannya, bagaimana cara atau trik agar usaha saya makin besar dan apakah aplikasi YouTube bisa memberikan pengaruh dalam menunjang usaha saya? Untuk ini kayaknya ada 2 pertanyaan nih. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana trik agar usaha saya makin besar, mungkin boleh dibantu oleh Mbak Tantinya. Dari segi Mbak Tanti. Mungkin dengan itu tadi toko apa tadi Mbak? Dia warung sembako di komplek perumahannya, baru dia sendiri yang buka, Mbak. Warung sembako kebanyakan sih ibu-ibu setempat ya. Promo itu paling penting. Wajib ibu-ibu. Tuh. Jangan ngebon. Itu promo wajib. Terus itu ya maksudnya untuk mencari pangsa pasar yang lebih besar, ya nggak ada salahnya kita via marketingnya tuh via digital. Itu sih lebih banyak ke jangan cuman tergantung ya benar. Ya, maksudnya. Oke, next pertanyaannya itu dari Bang Yohanes, apakah aplikasi YouTube bisa memberikan pengaruh dalam menunjang usaha saya? Boleh Mas Edwin atau Mas Rendra? Ya paling tidak kalau dia sudah mulai mendownload, ya seperti yang tadi Mbak Tanti sudah ceritakan di awal, yang tadinya tidak bisa terima pembayaran non tunai jadi bisa, itu satu. Yang kedua, yang tadinya pilihan pembayaran tunainya banyak, berbagai macam, sampai kadang-kadang bingung ngeceknya, ini jadi cuman hanya satu QR, bisa menerima berbagai macam. Yang ketiga yaitu tadi balik lagi, kalau usaha mau maju kan salah satunya adalah mungkin rutin dan rajin mencatat dan melihat ya transaksi ya. Jangan sampai lewat sudah sebulan nggak ngerti bulan lalu sebenarnya untung apa tidak. Atau hari ini belanja, besok ternyata belum untung udah belanja lagi dan sebagainya. Nah itu salah satunya kan sebenarnya bisa dicek dari laporan. Laporan yang tadi Rendra jelaskan mengenai grafik itu sesimpel melihat hari ini di bawah, hari sebelumnya di atas, sehingga dia bisa mereka-reka lah gitu, bahwa 2 hari sebelumnya saya penghasilan sekian, kenapa kemarin rendah ya. Nah kalau dia tidak melihat itu kan dia anggap bisnisnya normal-normal aja, betul gitu ya. Kalau YouTube dibilang bisa membantu, insya Allah bisa. Paling tidak dengan mencoba menerima non tunai itu, dia membuka lebih banyak kesempatan lah untuk pelanggan lain untuk bisa bertransaksi. Ada sedikit lagi nih. Dari agensi koran. Pak, sistem keamanan aplikasi ini bagaimana? Aplikasi ini tidak ada kebocoran atau saldo uang kita di aplikasi ini amankah atau tidak? Baik, saya coba jawab itu. Ini agen koran ya. Baru lagi nih saya dapat baru lagi kalau agen koran akhirnya jadi pakai YouTube. Dapat pasar baru saya gitu. Jadi kalau di transaksi YouTube itu kita itu sebagai, jadi YouTube itu sebenarnya di sini sebagai agregator. Ada istilahnya namanya agregator. Agregator itu kita menjembatani semua jenis pembayaran itu ke satu sistem di dalam sistem YouTube, kemudian YouTube lah nanti yang membayarkan kepada merchant-merchantnya. Jadi pertanyaannya adalah duitnya merchant kita itu ya ada di YouTube, sehingga YouTube yang nanti istilahnya men-settle atau mentransfer setelah transaksi itu dilakukan oleh konsumen. Biasanya kita lakukan itu di H+1. Jadi kalau Mbak Tanti ada transaksi hari ini nih jam 5 sore, itu Mbak Tanti besok akan terima dari YouTube transferan sebelum jam 12 siang. Jadi bisa dibilang transaksinya bank ke bank ya. Jadi bisa dicek langsung dan bisa dicek langsung di buku rekening tabungan ataupun notifikasi, karena kita kirim notifikasi juga setelah ditransfer. Gitu. Itu tidak ada pemotongan. Kalau Imani 0,7 tadi MDR. 0,7%, dan itu standar sih semuanya seperti itu. Aku mau. Itu tanyaan itu dari aku tuh yang terakhir tadi. Langsung nanya sendiri ya. Padahal banyak banget pertanyaan yang ada langsung dipotong nih. Aku ada pertanyaan untuk Bapak Haikal. Pertanyaan dari Ari Maringan Gabriel Siburian. Asal kota Sibolga, jauh banget ya. Strategi apa yang tepat untuk usaha kita dapat maju di tengah pandemi sekarang ini, di mana ekonomi di Indonesia mulai menurun, yang dapat mengurangi jenis permintaan konsumen? Lagi Pak?
Jadi strategi yang tepat untuk usaha kita dapat maju di tengah pandemi sekarang ini, di mana ekonomi Indonesia mulai menurun yang dapat mengurangi jenis permintaan dari konsumennya. Strateginya seperti apa tuh, Pak? Strateginya itu tentunya yang berhubungan dengan kesehatan, ya, termasuk juga kuliner. Jadi kalau sekarang apapun jenis orang harus makan ini. Jadi memang kuliner itu jadi penting gitu kan. Dan berbasis IT. Jadi memang tidak saatnya offline karena itu punya resiko. Termasuk juga memetakan sebelum berwirausaha. Jadi artinya kayak misalnya pembuatan masker, sanitizer yang rumahan, ya kan, karbol dan lain-lain itu cukup tinggi saya lihat para UKM untuk bergelut di masa pandemi ini. Termasuk juga kuliner. Ya, kalau kuliner jenis makanan apa saja pun yang dikatakan untuk mencegah Covid pasti orang beli gitu. Ya kan? Jadi tadi kami buat acara rupanya ada dari Labuhan Batu itu manisan Pinang muda gitu. Ya, dia cukup kreatif seri. Biasanya tapi ketika kita rasa terasa juga pinangnya nih gitu. Kira-kira yang terkait inilah yang terkait dalam penanganan kesehatan, karena orang galau itu perlu ada jawaban gitu. Ini kan semua lagi ditimpa galau. Orang lihat pakaian hazmat dipikir malaikat maut gitu kan. Jadi kan harusnya saya berpesan juga kalau ada pakaian hazmat dikasih gambar misalnya yang pakai motif ya Pak. Ya bermotif gitu ya, atau bisa Mickey Mouse atau apa misalnya yang membuat orang semangat. Artinya ketika orang ditimpa galau kemudian dia lihat televisi ada kematian dia berpikir aku ini menunggu mati atau akan diobatin gitu. Dan salah satu batiniah UKM itu adalah membangun kulinernya, membangun obatnya. Jadi beda ekonomi liberal dengan ekonomi UKM. Ekonomi UKM itu ada kekeluargaan dan gotong royong di sana. Jadi kuliner ini dibangun dengan ketulusan dan kebatinan untuk mengobati orang yang mencegah Covid. Kira-kira begitu. Tapi kalau kuliner ekonomi liberal, ini harga 10.000, ini kau beli, terserah mau jadi apa, itu bukan urusan aku, pokoknya untung aku 3.000. Itu yang harus kita pahami. Jadi ekonomi UKM itu adalah ekonomi empati yang mengajak batiniah si pembelinya untuk merasakan kekeluargaan dan kegotong royongan. Menarik ya penjelasan dari Pak Haikal tadi. Itu dia tadi jawabannya kepada karena menyangkut perasaan juga tadi Bapak. Karena ya benar Bang, situasi kita saat ini itu ya memang kita lagi galau. Iya. Semua galau ya. Karena masa-masa ini semua agak sensitif memang Pak ya. Oke, bagus. Terima kasih Pak Haikal. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Safriana Siaan, Loreka Craft. Apakah ada minimal limit transaksi untuk penggunaan UTAP? Bisa dijelaskan mungkin Pak Edwin? Transaksi tidak ada. Berapapun itu bisa, dan bisa tunai juga lagi kan seperti saya bilang tadi. Jadi kalau memang di awal-awal masih ragu atau masih, kadang-kadang suka ada pedagang itu di awal-awal mereka berpikir, oh uang saya nggak diterima hari ini ya, baru ditransfer besok, jadi mungkin mereka agak ragu-ragu. Jadi terima tunai pun bisa selama itu dicatat. Jadi kata kuncinya adalah mulai berubahnya dengan mencatat dulu gitu. Jadi di aplikasi dicatat, besok dia tahu transaksinya berapa. Kemudian lama-lama kalau sudah terbiasa, apalagi seperti saya bilang, konsumennya sudah pada punya sebenarnya e-money itu. Mereka mencari tempat yang bisa mereka belanjakan. Kan kalau kita berpikir zaman modernnya ya, orang berpikirnya kan punya e-money belanjanya di mall, sementara mallnya tutup. Ya, sekarang keluar rumah pengennya tetangga sebelah kalau emang dia bisa terima di e-money, kenapa nggak saya pakai di situ? Dan itu ekosistem yang saya bilang tadi. Jadi semakin banyak kita create ekosistem, semakin mudah juga buat konsumennya. Dan buat pedagangnya juga dia semakin pede untuk buka usaha. Karena toh konsumen saya nggak jauh-jauh gitu, bisa jadi tetangga sendiri juga gitu. Jadi nggak ada limit Pak ya? Jadi nih Pak, ada yang seru nih, yang tadi agensi korannya tuh nanyain lagi. Penasaran kalau untuk saya ini agen koran, untungnya apa pakai UTAP? Ini market baru untuk Bapak, bisa dijelaskan?
Menarik. Mungkin kalau mau bicara untungnya, ya satu itu ya, cobalah mulai menerima non tunai. Ya mungkin kata-kata non tunai, transfer pun sebenarnya non tunai ya. Tapi kan transfer itu mungkin orang juga ada yang tidak punya e-banking, jadi harus ke ATM dan lain-lain. Sementara kalau e-money itu bisa tinggal di scan. Yang kedua, kalau saya nggak tahu apakah usahanya memang secara pencatatan sudah rapih atau tidak. Minimal dengan aplikasi UTAP itu pencatatan yang tanpa harus disengaja gitu ya, maksudnya waktunya khusus harus jam berapa itu secara otomatis sudah ada. Tapi paling tidak dengan adanya pencatatan itu mungkin bisnis koran ini jadi tahu sebenarnya trennya di minggu ini bagus atau tidak secara pembayaran. Lalu yang ketiga, sebenarnya feature kita kan nggak berhenti di situ ya. Jadi yang namanya mencoba aplikasi itu memang jangan ngelihat sekarang, karena setiap aplikasi itu pasti akan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya siapa? Kebutuhannya pedagang. Jadi contohnya misalnya Rendra tadi sudah cerita beberapa hal yang baru, sharing QR misalnya. Saya ngebayanginnya kalau mungkin bisnisnya koran, dianterin korannya, orang yang belum bisa bayar, tinggal dikasih QR, Pak scan aja ke sini. Karena nanti kan terima pembayarannya langsung, katakanlah manajernya ya di kantor pusat ya, dia udah terima tanpa harus terima uang tunai. Kita juga punya beberapa case juga di beberapa daerah, kita itu dipakai di jasa antar kurir gitu, dan juga dipakai di kalau nggak salah di Surabaya itu tukang jualan sayur. Jadi ada satu rumah dia punya usaha sayur, dia kirim nih orang-orangnya untuk jualan ke rumah-rumah, tapi terimanya dia nggak mau tunai gitu. Dan itu ada kreatif juga, dia di print dikalungin, jadi tinggal ditunjukin QR-nya langsung di scan atau mungkin di handphonenya. Jadi berbagai macam cara lah. Kalau saya berpikir dari sisi bisnis koran, mungkin dari lopernya ya, atau dari distribusinya, sehingga orang yang mungkin tadinya bayar harus transfer atau tunai sekarang punya pilihan pembayaran baru lah. Bisa melalui cash langsung scan QR-nya, bisa gitu mungkin ya Pak. Itu keuntungannya agensi koran tadi yang menantara. Untuk abang koran yang tadi nanya, mungkin siapkanlah QR-nya kan kalau mau menawarkan, ini Pak bayar sini aja. Bagus. Go digital kita sekarang Pak. Next, ada lagi? Oke, ini ada pertanyaan untuk Bapak PLT lagi. Dari AE Koko lagi. Sepengetahuan Bapak, apakah ada UMKM yang mengolah sabut kelapa, Pak? Sabut kelapa. Koko, namanya Koko ya, udah kelapa berarti. Sabut kelapa yang saya pahami di Deli Serdang itu dia buat lukisan. Dari sabut kelapa? Iya, dari laka. Kemudian ada di Jalan Binjai yang mengelola sabut kelapa itu kalau nggak salah saya diekspor ke India, tapi saya nggak tahu untuk produk apa gitu ya. Iya, pengolahannya. Jadi tapi memang harus banyak nih klaster-klasternya. Kita kan kalau lihat Irfan Hakim, klaster hewan rupanya ada burungnya itu, macam jenis burungnya itu ya. Ada ikannya pun jenis burung apa gitu. Saya kemarin ada bunga, heran juga kok ada namanya bunga janda bolong. Saya bilang ya, terkejut saya kok mesti namanya itu, saya pikir gitu. Rupanya memang namanya itu Pak. Saya pikir nama Guyan. Oh tahu bunga janda bolong ya, kenapa mahal harganya gitu kan? Ternyata itu tadi pakai nama perempuan janda aja bisa mahal, apalagi yang gadis gitu kan, maksud saya. Kenapa tidak YouTube yang dipakai namanya bisa jadi terkenal gitu? Anda nggak usah khawatir, saya pikir itu tekniknya adalah janda bolong saja bisa mahal harganya bunga, apalagi nama YouTube Pak ya kan, itu bisa lebih tinggi gitu. Dan dia dihitung per lembar ya Bang, dari hitung lembar dia si penjualnya ngitung lembar, kalau 3 lembar 300.000 Pak gitu kan gitu. Jadi saya pikir wah aneh ini gitu kan. Nah itu yang kita tidak tahu sebagai laki-laki walaupun kita PLT ya. Dari segi usaha bunga itu diklasterkan lagi dia Pak ya. Ini mungkin kita berharap ada klasternya untuk lukisan ya, untuk misalnya obat nyamuk atau obat-obat apa lainnya yang bisa harusnya kita explore lagi. UKM kita ini di Sumatera Utara banyak yang belum rajin untuk mengeksplor gitu. Ya, kayak tadi manisan. Saya bilang manisan itu kan bagusnya kecil-kecil saja. Jadi ketika orang pingin rindu Medan, ada manisan, ya semacam saset-saset. Kita kan selalu beli misalnya 1/4 kilo gitu kan. Terus jenisnya macam-macam, cabai ini. Padahal orang mau merasakan sedikit aja gitu. Nah, mungkin juga itu tadi klaster sabut kelapa ini. Saya berharap juga punya komunitas.
ya yang menggunakan YouTube juga nanti dan kalaupun pemulanya belajar dari YouTube juga gitu. Jadi ini bisa mendukung persabutan kelapaannya. Persabutan kelapa ya. Persabutan kelapa duniawi. Mungkin itu bisa dijadikan nama komunitas sendiri. Iya. Menarik banget. Apa dong buang-buang biasanya. Karena kan tetap masuk limbah ya. Iya. Misalnya bisa dilakukan kayak tadi lukisan, mungkin ada yang lainnya yang bisa melakukan kayak tadi Ayah Koko tadi itu, semoga membantu menjawab pertanyaannya. Bunga janda bagi sabun. Itu berarti usahanya bagus banget ya, dari sabun kelapa, dari limbah bisa menghasilkan. Ada lagi? Banyak banget sih sebenarnya Bang, tapi kalau misalnya kita jawabin satu semua. Mungkin sekali lagi lah, bisa lah ya. Boleh lah ya. Tuker-tukeran. Ini ada pertanyaan buat Mbak Tanti. Apakah berkah penurunan omset selama pandemi COVID? Pertanyaan buat, oh ya itu dia. Apakah pernah salah dia? Apakah pernah penurunan omset selama pandemi COVID dan cara mengatasinya bagaimana? Terima kasih. Nah, yang namanya usaha itu kan pasti naik turun. Caranya ya salah satunya kayak tadi tetap berinovasi. Terus itu mencari menu baru biar supaya jangan bosan sama menu yang udah kita pasarkan. Yang ketiga tetap lagi promosi. Promo. Itu paling penting sih. Itu sih. Paling ini. Kayak produk baru gitu Mbak ya. Nah, itu. Kalau orang Medan ini memang kebiasaan promo, diskon senang memang. Iya. Benar. Kalau buat acara nanti hadiahnya senang kali. Sebenarnya enggak orang Medan aja sih Bang. Semua orang juga senang dengan yang namanya hadiah, dengan yang namanya giveaway, gratis lah intinya. Benar ya Mbak? Kalau nggak ada hadiahnya, tapi makanya tuh dari tadi Mbak Tanti ngomong promo. Karena itu yang dilakukan Mbak Tanti sampai Mbak Tanti bisa sampai sekarang ini, benar ya Mbak? Sambil ibaratnya membuat produk baru yang untuk supaya membuat pasar baru juga berarti. Oke. Itu dia mau sesi tanya jawab yang sudah banyak kali tadi. Banyak banget. Jadi masih banyak lagi nih mau. Benar. Tapi nggak mungkin kita bacain satu-satu, nanti mau jam 8 malam pula kita siapkan. Salah. Oke, siap-siap lah. Jadi mohon maaf untuk peserta yang mungkin sudah bertanya dan mungkin tidak dibacakan oleh kita, mungkin karena keterbatasan waktu, kita skip aja lah dulu. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan untuk YouTube-nya bisa langsung, boleh ya Pak, untuk kita tanya langsung ke YouTube-nya, mungkin bisa melalui mana nih Pak untuk bertanya? Untuk sosmednya Pak, bisa dijelaskan. Oh saya, oke. Oh bisa ke Instagram kita bisa, atau ke website kita juga bisa. Di website kita itu lengkap kok, ada customer service number, bisa langsung telepon. Kemudian juga biasanya suka ada chat di situ dan itu langsung dibalas biasanya. Ya. Kalau yang di Kota Medan juga mungkin nanti ketemuan sama tim saya juga bisa, karena kan tim ada Mas Renda dan timnya yang akan keliling-keliling setiap hari untuk bertemu dengan merchant-merchant. Awas ngajak ketemuan jangan modus ya. Tadi dibilang Bang Erwin, chatnya langsung balas. Jadi mungkin kalau peserta-peserta yang lain kurang ada yang ngechat ya kan, agak di-chat lah. Langsung dibalas. Bisa ya Bang, langsung dibalas kan. Langsung dibalas. Operator dari YouTube-nya itu sangat sigap soalnya. Iya, kesepian kan bisa. Oke Bang, jadi ini kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu yang pastinya oleh para peserta webinar kita. Ya, apa itu? Sesi Lucky Draw. Benar. Pembagian hadiah. Untuk 3 orang pemenang. Untuk 3 orang pemenang. Jadi kita bahkan jangan lupa untuk mematikan mic. Ya. Menghidupkan video dan mengganti nama sesuai dengan yang sudah didaftarkan, karena kita membuat Lucky Draw-nya sesuai dengan nama yang didaftarkan ke kita Bang. Nanti kalau beda namanya entar nggak cocok. Nggak keluar gitu, namanya udah keluar di Lucky Draw tapi kita nggak ada di sini, kita menganggap itu tidak ada orangnya ya Bang. Benar. Oke. Kita mulai aja nih ya Mal. Untuk 3 orang pemenang. Sebelumnya kasih tahu dulu hadiahnya apa nih Mal? Untuk hadiahnya ada hadiah uang tunai Bang. Itu sangat menarik nih Bang. Ini dia Lucky Draw-nya. Bisa ikut ini agak. Iya, kalau nggak bisa nggak nama aku diubah semua? Aku ada usaha kok. Betul. Usaha apa? Usaha. Ini ada aja lah udah. Jadi Bang, hadiah pertamanya itu senilai Rp700.000. Untuk mungkin bisa jadi modal usaha ya Bang. Waduh, ini sangat banyak loh. Nggak bisa jual telur gulung. Untuk yang keduanya ada Rp500.000.
Untuk yang ketiganya ada Rp350.000. Lumayan. Jadi kita mungkin bisa mulai ya dari paling bawah dulu ya, Bang? Tanggal tua dimulai. Ya, semoga nama saya ya. Boleh ya, kita langsung putar ya, Bapak? Boleh ya, Pak? Izin untuk kita putar lagi draw-nya? Boleh, oke. Kita mulai dari juara ketiga. Pemenang ketiga. Silakan diputar. Putar. Ini banyak banget nih. Ini para peserta webinar kita semua nih, Bang. Rumah makan Frankie. Apakah hadir? Oke. Selamat, rumah makan Frankie. Kita cek dulu apakah orang ada. Boleh di chat ke kita biar kita konfirmasi. Nanti bakal dihubungi oleh pihak kita juga. Untuk rumah makan Frankie, apakah ada? Kalau tidak ada, kita ulang lagi nih yang ketiganya. Ya, bisa dicek. Sepertinya tidak ada, Bang. Kita hitung aja. Kita hitung mundur aja mungkin ya, biar nggak terlalu lama menunggu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita ulang lagi untuk mutarnya nih. Bahagia banget nih yang lain nih pasti. Kita putar lagi, boleh, Bang, untuk pemenang ketiganya. Silakan diputar. Kayak jula-jula, aku lagi berasa main jula-jula nih, Bang. Oke, kita udah dapat pemenangnya Bexdo Craft. Apakah ada? Bexdo Craft apakah ada? Ini kalau misalnya dia ngechat terus bohong juga bisa kita ada datanya ya. Ini memang harus kita verifikasi lagi kebenaran datanya nanti. Bexdo Craft apakah ada? Bisa di-chat langsung di kolom chat di Zoom-nya. Waduh, ini banyak yang tidak hadir seperti ini. Bexdo Craft. Boleh untuk namanya disantumkan nama pribadi dan sekalian dalam kurungnya buat nama usahanya. Ya, jadi mohon di rename atau diganti nama ID atau nama Zoom-nya sesuai dengan nama yang terdaftar oleh kita. Nama pribadi dalam kurung nama usaha. Itu pun boleh. Oke, ini di remove aja, Bang. Kita lanjut lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Kita putar lagi ya. Ini pada senang semua nih, namaku semuanya. Kelontong banyak, Bang. Kelontong. Ini kelontong. Kelontong. Bukan celong store. Bukan ya, bukan celong store ya. Ini hampir sama tapi. Waduh, ini pada nggak mau hadiah apa gimana ya? Ayo. Lu nggak mau hadiah tuh aku aja udah. Hitung mundur lagi deh, Bang. Bentar lu mau. Bentar. Tanggal tua. Bagaimana, tim? Oke, sudah diputar lagi. Tetap masih pemenang ketiga nih ya, Bang? Ya. Nyari nomor juara 3 ya terus. Toko sembako. Masih juara 3. Aku juga baru sadar. Juara 1 jam 6 ya. Apa gini aja, bagaimana kok kita aja yang menang? Aku salah juga loh. Toko sembako, boleh. Toko sembako untuk memberikan kehadirannya ke kita. Toko sembako. Bagaimana, tim? Saya infeksi nomor. Toko sembako. Ada tim. Oke, kita remove lagi ya. Toko sembako ini. Waduh, pada senang-senang semua nih. Ayo, sebelum apa diganti dulu lah. Rename dulu namanya. Boleh segera di rename namanya, biar nanti kalau keluar bisa langsung di chat kitanya. Boleh disertakan nama lengkap dulu, baru dalam kurungnya nama usahanya ya. Ya. Kalau misalnya namanya kita sebut sebagai pemenang, boleh di chat di kolom chat. Oke, dan kita putar lagi nih, Bang. Oke. Molizatul Ulfa. Ini juara 3 loh, belum juara 1 nih. Juara 3 tadi mendapatkan 350.000 Beranda Barbershop. Beranda Barbershop. Ada?
Beranda barbershop. Ketik Bang. Ada. Apakah orangnya hadir? Tapi ini kayaknya nggak mengaktifkan Ini kamera. ada nih. Dan ininya pun aktif nih kamera. Beranda barbershop boleh di-chat ke kitanya, nanti orangnya nggak ada Bang. Kita harus mengkonfirmasi kalau dia hadir di Zoom kita kali benar. ini. Jangan nanti ditinggalin kan kameranya. Hadir. Oke, selamat kepada Beranda barbershop berhak mendapatkan dapat 300. juga ada orang tiganya aku. Sama kali. Oke, itu dia tadi. Selamat kepada Beranda barbershop. Oke. Lanjut nih ya Bang, kita Juara 2 ya. juara 2 mendapatkan 15 menit nih, Bang. mendapatkan 500.000 rupiah tuh Bang. 500.000 rupiah itu bisa jadi modal usaha ya. Boleh tim langsung aja kita putar. Putar. Lagi nih. Aduh, random banget ini namanya. Ya namanya. Random Apa ini? sekali nih. Warung. Gak ada. Nggak ada. Jadi, Pak. Boleh kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita remove. Langsung aja kita next. Biar nggak terlalu lama. Lanjut. Oh, udah banyak. Lanjut, Bang. Lanjut. Ya, seneng banget mereka semua ya. Tapi warung ini gede ya. Harus ponsel ya. Koko, selamat. Ada nggak sih? Yang benarnya. Oh iya ya, yang banyak nanya tadi ya. Ini. Hadir langsung loh Bang dia. Waduh, seneng banget. Selamat, kalian berhak mendapatkan 500.000 rupiah. Kepada Ayo Koko, ini bisa jadi modal usaha ya Bang, bener ya? Langsung dapat di juara keduanya Bang. Kalau ini bisa jadi nambah modal usaha, karena kan dia udah usaha. Oh iya ya. Salah ya berarti. Minta Buat maaf menu loh. baru, mau buat apa? Buat lapak baru bisa jadi. Oke, kita lanjut. Ini dia yang ditunggu-tunggu berhak mendapatkan. Yang pertama mendapatkan 700.000 rupiah Bang. Waduh, lumayan Bisa banget ikut nih. ini. Pengen aku ikut ini. Silakan diputar. Kasihlah kami kelapa katanya. Siapa ya? Unik. Warung kopi Mama Mora. Cari mall. Warung. Waduh, Mama Mora, coba Mama Mora. Coba kepada yang namanya yang telah warung kopi Mama Mora, apakah ada? Kalau nggak kita hitung mundur nih. Silakan warung kopi murah, nanti dikasih kelapa nanti sama Waduh, tadi Ae Koko langsung bilang ini aja mau langsung dijadikan modal usaha. Gak ada mama murah bapak bener. Aduh, gak ada ya, kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita putar lagi. Juara 1 nih. Juara 1 700.000 rupiah. Kalau untuk saya aja, saya terima kok ikhlas. Bagi nih mana sumber. Suat dong Bang, gak boleh Bang. Oke, Etas Kitchen. Coba kita cari Bang, Etas Kitchen. Ada. Etas Kitchen tapi dia tidak mengikuti Hadir gak katanya? kameranya Bang. Aduh, langsung diaktifin. Mana? Yang penting hadir. Ya. Langsung direspon. Oke. Selamat untuk Etas Kitchen. Jadi komen Bang. Ini? Oke. Selamat ya untuk Etas Kitchen atas hadiah. Bentar kita tanya dulu kepada tim, apakah valid? Benar? Valid? Boleh? Karena nanti kita yang ditanyain sama yang lain ya. Nah, ini ada yang komen nih. Tapi tadi nggak aktif kamera katanya. Karena kita langsung ngecek tadi. Bagaimana tim? Ntar ya, Etas Kitchen ntar ya. Makanya tadi kan sudah dikasih tahu ya Bang, Iya. di awal harus mengikuti peraturan yang telah kita bilang. Agen koran langsung nggak fair katanya. Mohon maaf. Bagaimana, Tim? Iya, memang nggak aktif tadi. Mau ngegas aja mau nih.
Oke, mohon maaf kepada Test Kitchen karena tidak mengikuti peraturan yang telah kita tentukan tadi. Itulah, kamu yang udah bilang. Jadi kita harus mengikuti peraturan ya, Bang. Ya. Jangan sampai nanti kita yang disantet sama semua peserta yang ada di sini. Agen koran, besok nggak jualan saya. Males katanya. Oke, kita remove. Mohon maaf kepada Test Kitchen. Kita lanjut untuk putar juara 1 yang mendapatkan Rp700.000. Putar. Molizatul Ufa, selamat. Oh, bukan. Ini kan nggak ada nama saya memang di dalamnya. Jualkan di pantai. Apa maksudnya ini? Aduh, kok aneh-aneh banget sih. Coba cari bang. Ada. Ini tidak ada. Apakah ada hadir jual ban di pantai? Apa mau tukang ban yang di laut itu sama sewa ya? Oh iya, mungkin benar. Iya. Kita hitung mundur. Kalau tidak ada jawaban 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Berapa? Sekarang aja bang marketnya nggak deh. Oke, kita remove lagi, kita putar lagi. Nggak ada juara 1 ya, susah banget bang. Kalau nggak mau duit udah untuk kita aja. Dari yang di pantai masih ada nih. Nanti apa lagi nih bang? Mie balap siput kembar. Coba bang. Cari mie balap. Nggak ada. Apakah ada mie balap siput kembar? Mie balap siput kembar. Oke, sepertinya tidak ada. Kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan diputar kembali. Ini terima kasih Yuta. Ini siapa ini? Kalau agensi korannya terima kasih Yuta. Iya. Dia mendapatkan nggak dapet itu. Senang aja deh kita bacain aja. Yang gini koran ini. Sohebe Coffee. Cari. Ada. Aduh, ini banyak yang tidak hadir berarti ya. Oke, kita hitung mundur lagi. Apakah ada? Kalau ada boleh langsung di-chat. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan diputar lagi. Kita langsung agak dipercepat aja ya, durasi juga. Oke, diputar. Mak Nana Catering. Ada. Mak Nana Catering. Mak Nana Catering boleh langsung chat kita. Mak Nana, tadi videonya udah aktif, kita cek. Mak Nana pun boleh. Mic-nya juga udah dimatiin. Waduh, dia langsung matiin videonya. Aduh, sayang banget nih. Aduh. Dia panik nih, Bu Nana. Boleh langsung di-chat kayak kitanya. Chat aja, Bu. Jangan dimatiin videonya. Videonya jangan dimatiin, Bu. Mana? Oke. Enggak ada. Bu Nana, kayaknya ini private ya. Dia ngechatnya ke admin, benar? Bu Nana. Aduh, jangan panik, Bu. Tenang. Iya, ngeceknya. Berarti ke Privately berarti dia. Iya. Oke, hadir. Udah ya. Yang punya satu ya. Selamat bagi para peserta yang sudah mendapatkan. Ini kayak Bu Nananya. Aduh, ini gimana nih? Ini gimana nih? Aku dapat. Nah, coba nih, nah. Anak panik ya. Jangan panik harusnya ya. Karena tadi kita langsung ngelihat, ini kami klarifikasi biar nggak ada salah paham. Ya. Jadi kami langsung membuka. Tadi untuk kameranya Bu Nananya aktif, langsung kita cek. Mungkin karena panik tadi kan Dimatikan langsung hidup mati kamera videonya. Jadi semuanya sudah kita sesuai dengan peraturan yang tadi. Lega aku, Mol. Lega, udah terbagi semua. Kita nggak dapat ya, Bang? Iya. Oke lah. Terima kasih bagi para peserta yang sudah ikut. Semua peserta yang telah bergabung bersama kita. Ya. Dan para narasumber kita juga. Nah, yang sudah hadir pada webinar kita pada sore hari ini, peserta juga sangat aktif, Mol. Benar. Banyak banget pertanyaan yang tidak berhasil kita jawab. Dan pemain OPJ semua kayaknya. Lucu-lucu pokoknya. Bagus. Jadi kesimpulan acara nih, Mol, pada webinar sore hari ini. Jadi di masa pandemi ini seperti yang kita ketahui,
penting bagi para pelaku UMKM untuk tetap bertahan melalui peningkatan berbagai strategi. Tadi Mbak Tanti bilang promosinya harus ditingkatkan, produknya harus ditambah. Benar ya Mbak ya? Benar. Oke, jadi itu banyak yang strategi-strategi untuk bertahan dalam suasana pandemik ini. Apalagi sementara ada aplikasi YouTube nih, kemudahan jika melihat dari update teknologi nih, Mol. Benar. YouTube menekankan agar pelaku UMKM atau wirausaha harus dapat berinovasi dan menguasai keterampilan bisnisnya, Mol. Jika mampu beradaptasi, usaha mereka dapat melangkah lebih maju dalam dunia digital. Jadi mempermudah untuk transaksi ya. Benar. Mempermudah konsumen juga. Jadi kita harus mampu beradaptasi di usaha mereka yang dapat melangkah lebih maju dalam dunia digital. YouTube, habis itu YouTube itu bisa membimbing para pelaku usaha hingga mereka fasih dan terbiasa memaksimalkan penggunaan teknologi yang lengkap. Jadi ada fitur-fitur QR, sharing QR, transaksi cashless lah ibaratnya. Benar, cashless. Banyak lah dan tidak dibobot biaya alias gratis. Waduh, jadi itu kesimpulan acara kita kali ini, Bang. Dengan keuntungan yang sangat banyak dan juga mendapatkan masukan yang sangat banyak juga karena diberikan banyak sekali tips dan trik untuk para pelaku UMKM kita yang hadir sekarang ya, Bang. Benar. Semoga webinar hari ini bermanfaat bagi para peserta, khususnya bagi pelaku UMKM yang masih kesulitan dalam beradaptasi dengan kebiasaan para pelanggan di masa new normal, terutama di masa pandemi ini ya, Bang. Benar. Nah, boleh dong sebelumnya season berakhir kita buat dokumentasi nih terhadap peserta-peserta yang sudah hadir terlebih dahulu dengan foto bersama kita, dan diharapkan semua peserta mengaktifkan video profile Zoom-nya. Jadi kita bakal foto bareng nih. Dan langsung untuk menghadap kamera semuanya bakal kita hitung mundur untuk foto bareng. Boleh semuanya? Ready? Hitung mundur dimulai ya. Terus mau ini dapat hadiah tadi kok kabur semua ini nih. Mana ini yang dapat hadiahnya nih? Udah dapat duit kabur, men. Siapa aja tadi ya? Udah ya. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, itu dia tadi, Bang. Terima kasih banyak untuk para Bapak narasumber yang telah hadir, Mbak Tanti juga. Ya, untuk peserta juga yang sudah hadir sampai akhir sesi webinar pada sore hari ini. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan seluruh yang kita bahas ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Oke. Begitu saya Mauliza Tulfa. Saya Rido pamit undur diri jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.